ibadah, di mana dia harus dalam kondisi menjalankan ibadah pada saat melakukan haji atau umroh, sehingga ini perlu suatu manipulasi atau untuk melakukan regulasi menstruasi supaya para wanita itu bisa menjalankan ibadahnya sesuai aturan yang telah ditetapkan. Ya, kita langsung ini aja sekilas tentang mekanisme menstruasi. Mungkin sudah tahu ya bahwa menstruasi itu ada suatu interaksi antara hormon hipotalamus, hipofisis, dan ovarium, kita kenal dengan aksis HPO, yang semuanya berkolaborasi menghasilkan sinergisitas hormon yang dari saat menstruasi, di mana dari hari kita tahu bahwa terbagi dua, fase folikuler maupun fase luteal untuk siklus di endometriumnya, ataupun di siklus ovariumnya dia di siklus endometrium dia fase proliferasi dengan sekresi. Dan menstruasi terjadi apabila terjadi penurunan dari hormon estrogen dan progesteron akibat luruhnya korpus luteum apabila tidak terjadi proses kehamilan. Dan ini kita harus paham betul hari-harinya, karena ini di sini berperan pada saat pasien datang berkunjung berkonsultasi dengan kita, dia akan berangkat menunaikan ibadah umroh atau haji. Kita harus tahu di fase mana dia sekarang dan kita sesuaikan dengan jadwal keberangkatannya. Ya, ini kita langsung aja pengaturan haid. Ya, ini perlu sekali kita lakukan pengaturan supaya nanti tidak mengganggu ibadah pasien kita. Mekanismenya dua, bisa kita, yang pertama kita mundurkan, ini yang sering kita lakukan, dilakukan penundaan haid. Biasanya kita lakukan bisa dengan pemberian pil progestin atau progesteron sintetik, atau dengan pil KB kontrasepsi atau pil KB kombinasi ya, yang biasanya dimulai pada hari kelima siklus haid dan paling lambat 14 hari. Jadi yang kita lihat di tabel tadi, apabila sudah lebih dari 14 hari, hari ke-14 kalau siklusnya teratur ya, siklusnya 28 hari. Karena kalau lewat dari hari ke-14, apalagi sudah hari ke-21, itu sudah masuk fase luteal, itu akan biasanya keberhasilannya akan kurang, biasanya pasien akan tetap mengalami fleknya. Dan apabila diberikan ini pada hari kelima, ini akan menekan hormon, menekan endometrium menjadi dinding endometrium akan lebih tipis, dan ini juga akan tidak mungkin akan timbulnya flek juga. Dan biasanya akan kembali normal haidnya, akan haid lagi apabila dihentikan obat ini 2-3 hari. Ya, ini tadi sama aja, tujuannya diberikan paling lama 14 hari itu untuk mempertahankan progesteron yang dihasilkan oleh hormon dari korpus luteum. Namun ini pemberian progesteronnya akan menyebabkan perdarahan ya, karena tadi apabila diberikan pada hari kelima itu bisa menyebabkan endometrium tipis. Itu yang mungkin sering kita dapatkan ya di praktek. Apabila endometrium tipis biasanya rawan untuk terjadinya perdarahan uterus abnormal. Sebenarnya yang bisa juga kita pakai ini memajukan haid ya. Sebenarnya kalau pasien itu datang pas spare waktunya agak panjang, sebenarnya ini lebih enak. Apalagi kalau mungkin ini berlaku untuk umroh ya, kalau untuk haji mungkin agak susah. Apabila kita enak, kita tahu jadwal siklus haidnya teratur, lebih enak kita majukan. Jadi dia akan haid sebelum berangkat umroh. Jadi selama di umroh dia tidak perlu makan obat. Ya, tapi saran tadi dia harus haidnya harus teratur, jadi bisa kita modifikasi haidnya. Ini biasa sama kita berikan pada hari kelima, tapi nanti di stop pada hari ke-19 ya. Dan artinya dia akan, kalau siklusnya 28 hari, hari ke-19 di stop, dia akan haid pada hari ke-21, artinya dia akan maju 7 hari. Walaupun ini jarak, tapi sebenarnya lebih enak kalau memang kita bisa. Preparatnya, ya yang pertama tadi kita bilang progestin, itu progestin ini adalah progesteron sintetik, nanti kita jelasin di belakang. Sama ini penjelasannya sama aja, diberikan pada mulai hari kelima, pada hari ke-14 sebelum memasuki fase luteal, dan akan haid setelah obatnya dihentikan.
Ini tabelnya aja ini diberikan pada hari kelima ya, sampai paling lambat hari ke-14. Jadi pada fase folikuler ya. Jadi dinding rahim ini siklus endometriumnya masih fase proliferasi, jadi masih tipis. Estrogennya ditekan oleh progesteron, jadi endometrium tidak tumbuh. Jadi wajar dia akan tipis. Jadi kemungkinan haidnya juga akan tertunda. Ya, progestin yang dipakai banyak macam ya, mulai dari nomegestrol astat yang merupakan progesteron generasi keempat yang terbaru ya, bisa juga MPA atau noragesteron yang selama ini kita pakai, tapi ini efek sampingnya banyak. Dan hati-hati juga pemakaian progestin ini juga harus diperhatikan ya. Kita lihat apakah pasien ini mempunyai ada beberapa kontraindikasi, misalnya pasien ada siamame, migrain, depresi, DM dengan komplikasi atau penyakit jantung yang boleh. Jadi harus screening kalau bisa. Mungkin selama ini kita lewat aja, tapi tidak ada salahnya untuk di screening. Dan untuk meminimalkan efek samping, sebaiknya kita memakai progestin yang memiliki efek anti mineral kotor dan efek anti androgenik ya, seperti Nomek atau nomegestrol astrat atau drosperinon. Karena ini pasien akan lebih nyaman, tidak ada efek samping androgenik. Contohnya dia akan lebih jerawat ya, mudah keringat segala macam. Jadi dipilih preparat yang memiliki efek anti mineral corticoid dan efek anti androgenik. Ini yang pemakaian yang dengan cara tadi dimajukan ya, bisa dipakai selama 14 hari dari hari kelima sampai hari ke-15, di stop baik pemakaian progestin maupun nanti dengan PKB juga sama ya, sama ini. Jadi haidnya maju, jadi dia akan haid di sini, artinya nanti pada saat dia berangkat dia tidak perlu minum obat lagi. Selain itu kita juga pakai pil KB kombinasi ya, pil kontrasepsi kombinasi yang mengandung estrogen dan progestin. Itu sama aja fungsinya, tapi ini biasanya dilanjutin ya, lanjut sampai ibadah, kalau ibadah haji ya terus sampai ibadah haji selesai. Sama ini diminum sama mulai hari kelima sampai hari ke-19 kalau ingin memajukan. Dan perlu, karena ini untuk yang berangkat haji perlu 2-3 keping ya untuk selama di sana. Ini sama seperti tadi progestin, cuma beda obatnya aja. Kita pakai pil KB kombinasi mulai hari kelima sampai hari ke-14 paling lambat. Ini kalau kita memajukan sama juga, cuma beda preparat aja. Tapi ini kalau pil KB kombinasi ini dia lebih stabil ya, karena dia terdiri dari estrogen dan progesteron. Jadi efek flagnya tidak lebih sedikit ya dibandingkan kita hanya progestin. Kalau progestin ini dibikin karena dia anti estrogen, progesteron anti estrogen, jadi dinding endometrium akan lebih tipis, jadi rawan untuk terjadinya flek. Beda dengan pemberian pil KB kombinasi terdiri dari estrogen dan progesteron, biasanya ini akan lebih stabil dan jarang menimbulkan flek. Ya ini tadi kita jelasin, ini jangan menimbulkan perjalanan flek ya, bercak. Ya tadi sama seperti progestin, kita harus lihat dulu apakah ada kontraindikasi ya terhadap pasien yang akan kita berikan, apakah ada tromboemboli, varises, siamame dan segala macam, dengan beberapa efek samping nanti kita harus jelaskan juga. Dan sama untuk memilih pil KB kombinasi ini kan pilihlah yang mengandung progesteron yang memiliki efek anti mineral corticoid dan efek anti androgenik seperti spironolactone atau drosperinon. Sedangkan yang banyak di luar kan terdiri dari estradiol dan levonorgestrel yang memiliki efek androgenik yang lebih tinggi. Ya ini bukan DDT, sorry. Ada juga yang variasi dari ya sebenarnya ada juga yang kalau memajukan